kami semua dengan pengurapan yang baru. Lidah, bibir, mulut hamba mengurapi dengan pengurapan yang baru Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang hadir dalam ibadah dan persekutuan mereka pada pagi ini, pengurapan yang sama atas hamba-Mu juga atas umat Tuhan yang ada di ruangan ini, ataupun mereka yang mengikuti ibadah secara streaming dari rumah mereka masing-masing, supaya setiap firman Tuhan yang kami akan terima adalah pesan Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi stamina hidup iman dan percaya kami. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom ibu bapak, saudara. Shalom semuanya. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah kita. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di depan kita sudah ada pohon Natal. Ya, siapa di rumahnya yang sudah dipasang pohon Natal? Iya, hampir semuanya sudah dipasang. Atau ada yang belum dipasang karena memang belum dibawa dari rumah, dari toko ke rumah. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bulan Desember adalah bulan Natal. Amin. Tapi bulan Desember adalah bulan juga di mana kita bersama-sama mereview, mengevaluasi, karena kita akan mengakhiri 2023 ini masuk di 2024 yang akan datang. Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar tentang satu topik yang kita akan renungkan bersama-sama. Sambutlah Yesus dalam keluargamu. Mari kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Ya, belum dihitung sudah kompak. Wah, luar biasa. 1, 2, 3. Sambutlah Yesus dalam keluargamu. Sekali lagi, 2, 3. Sambutlah Yesus dalam keluargamu. Sekali lagi sambil tengok sebelah kanan kiri. Sambutlah Yesus dalam keluargamu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11, kita akan belajar dari ayat-ayat ini yang kita akan temukan bagaimana sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang ini menyambut Natal. Karena Natal bukan hanya sekedar euforia Natal. Natal bukan sekedar baju baru. Natal bukan sekedar hiasan gerejawi yang memang kita terus lakukan sebagai bentuk sukacita dan kemeriahan dalam ibadah, dalam perayaan Natal. Ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, 2 ayat ini, kemudian kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus dalam keluarga kita. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang Anda lakukan di setiap Natal? Kalau ada pertanyaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah planning untuk betul-betul menyambut Sang Raja Damai, Juru Selamat kita, dengan cara kita yang memang sudah mentradisi dari sejak dulu ketika kita masih kecil sampai sekarang? Kita merayakan Natal dengan baju baru. Kita merayakan Natal dengan euforia yang memang kita buat luar biasa. Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah. Bahkan beberapa dari kita mungkin sudah menyiapkan, aku sudah siapkan kado Natal untuk pasanganku. Aku sudah siapkan kado Natal untuk anakku. Dan semuanya, itu tidak salah. Nah, apa yang kita lakukan sebetulnya ini menjadi sebuah perenungan kita bersama-sama. Karena menyambut kelahiran Yesus hari ini, lahir Juru Selamat. Ketika berita itu disampaikan kepada para gembala, gembala itu memiliki sukacita yang luar biasa, dan mereka menyambut dengan gegap gempita, dengan sebuah pengorbanan yang dahsyat yang luar biasa. Karena itu mereka tidak sekedar menyambut dengan euforia lahirnya semata, tapi mereka menyambutnya dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Ingat ketika Matius ditulis atau Perjanjian Baru dimulai,
Sebelum perjanjian lama selesai, itu ada masa kegelapan di mana Tuhan tidak berbicara kepada umat manusia. Tuhan berhenti ngomong dengan manusia. Tuhan gak berfirman lewat nabi. Tuhan gak berbicara kepada manusia. Sehingga manusia pada zaman kegelapan itu hidup sesuka hati mereka. Apa yang mereka anggap benar, mereka lakukan itu. Karena itu ketika sang terang itu datang, juru selamat yang dijanjikan dalam kitab Mika dan juga Nabi Yesaya itu sampai kepada umat manusia, maka mereka sebetulnya menyambutnya dengan gegap gempita karena sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun mereka tidak menemukan berita yang dari Allah yang menyejukkan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bersama dengan tokoh-tokoh Alkitab dalam Natal pertama, hari ini Jemaat RBC, hari ini kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, bagaimana sebetulnya menyambut Natal? Karena ingat, Natal bukan sekedar euforia, Natal bukan sekedar perayaan, tapi Natal adalah sebuah pemberian hidup dan hati kita kepada Allah. Di Alkitab ada 3 tokoh, kalau saya golongkan ada 3 tipe orang dalam menyambut Natal. Yang pertama adalah tipe gembala, tipe orang Majus, dan tipe Herodes. Ya, tipe gembala, tipe orang Majus, dan tipe Herodes. Mari coba kita ingat sejenak. Kalau tipe gembala itu seperti apa ya? Kalau tipe orang Majus seperti apa? Bahkan kalau tipikal Herodes yang negatif seperti itu, apakah kita dapat contoh dan pelajari? Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar satu persatu dan menemukan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyambut Natal, menyambut Yesus yang lahir itu di keluarga kita. Tipe gembala, para gembala, mari kita baca ayatnya lebih dahulu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tanda bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para gembala ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki strata ekonomi kelas bawah. Karena gembala pada waktu itu tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pekerjaan tetap, dan juga mereka itu tinggal dari tempat yang satu ke tempat yang lain, nomaden. Karena itu para gembala itu sebetulnya orang-orang dalam strata ekonominya betul-betul minus kelas bawah. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan itu memilih Natal pertama diberitakan kepada para gembala? Bukan kepada mereka yang ada di istana, bukan kepada mereka yang punya kekayaan. Tapi mengapa Tuhan memilih Natal pertama itu diberitakan kepada para gembala? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya mencermati dan membaca dari berbagai rujukan tentang gembala, para gembala ini ketika mendengar berita Natal itu dari malaikat, mereka ini ada di Yerusalem. Yerusalem dengan Bethlehem itu memang tidak jauh. Ya, tidak jauh, ditempuh dengan berjalan kaki itu 3-4 jam selesai. Tapi Yerusalem menuju ke Bethlehem itu ada bukit-bukit yang mereka harus lintasi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bisa naik bus, bisa naik plane. Ya, kalau teman-teman kita yang sudah pernah ke Yerusalem, pernah ke sana, jarak Yerusalem ke Bethlehem bisa dinaiki dengan apa, Bung? Bis ya? Bus ya? Zaman sekarang mungkin bisa, tapi zaman dulu tidak seperti itu. Jadi kalau kita bisa membayangkan mereka itu berjalan di tengah malam, di gelap gulita, dan mereka tinggalkan dombanya, mereka tinggal anak keluarganya, mereka tinggalkan semuanya untuk bertemu dengan bayi Yesus yang ada di Bethlehem Efrata itu.
Satu kata yang boleh saya simpulkan adalah para gembala ini memiliki pengorbanan. Pengorbanan. Ingat, pengorbanan tidak hanya bicara tentang hal-hal lahiriah, tidak hanya bicara tentang hal-hal materi, tidak bicara tentang uang. Tapi pengorbanan adalah kesediaan mendengar tentang suara Tuhan dan menjumpai bayi Yesus. Berapa banyak dari antara kita yang tidak bersedia mendengar suara Tuhan, tidak bersedia mendengar apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita sendiri tidak mengetahui pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa mendengar, itu berarti sebuah pengorbanan. Karena pengorbanan tidak bicara tentang hal lahiriah, bicara tentang uang saja, tidak. Tapi juga bicara tentang tenaga, waktu, kesempatan. Bahkan mendengar suara Tuhan untuk menjumpai bayi Yesus itu. Natal adalah kesempatan untuk berkorban. Setuju? Natal adalah kesempatan untuk berkorban. Belajar dari para gembala yang sederhana ini bukan halangan bagi kita untuk berkorban, sekalipun kita dalam kesempatan yang kita miliki, kita memiliki cara hidup yang pas-pasan, sederhana. Sama seperti gembala ini. Dia mendengar suara Tuhan dan dia menyampaikan apa yang dia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita mau belajar berkorban, mulailah dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita. Berapa banyak dari antara kita para suami tidak memahami dan mendengar dengan baik apa yang menjadi maksud Tuhan ketika menjadi suami. Berapa banyak dari antara kita sebagai istri yang tidak mendengar suara Tuhan sehingga kita mengabaikan fungsi kita sebagai istri. Bahkan sebagai anak-anak juga demikian. Mari kita telaah, mari kita review bersama-sama, mari kita koreksi diri kita. Menyambut Natal ketika berada di tengah-tengah keluarga kita. Siapkan diri kita untuk berani berkorban di tengah-tengah keluarga kita. Anda dan saya tidak akan pernah bisa berkorban untuk komunitas, untuk orang lain, kalau kita tidak bisa memulai dari keluarga kita. Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Ini menjadi ayat penting buat kita suami istri dan juga anak-anak. Hai istri-istri, ini dimulai dari istri. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk, bukan nanduk. Tapi berapa banyak dari antara para suami yang datang kepada hamba-hamba Tuhan, memang istri saya itu kalau di gereja tunduk seperti kata Pak Pendeta. Tapi kalau di rumah saya sering ditanduk. Mengapa ditanduk? Mungkin suami-suami seperti ini. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Dan janganlah apa? Berlaku kasar terhadap dia. Mungkin kita nggak pernah tempelin. Mungkin kita nggak pernah pukul. Atau siapa istri-istri yang di sini yang pernah ditempelin suaminya? Apakah ada? Saya tidak pernah melakukan hal itu kepada istri saya. Tapi mungkin kata-kata saya pernah nempelin dia. Sebaliknya kata-kata istri juga menempelin kita, suami. Berlaku kasar dan sekedar dengan tangan. Tapi perkataan, bahkan di era IT sekarang ini, perkataan kasar itu tidak sekedar ucapan, tapi jari-jari kita menjadi perkataan yang kasar. Bagi siapapun yang bisa dengar, seluruh dunia kalau kita bisa upload itu di jaring sosial. Tapi perintah Tuhan menyambut Kristus yang lahir di tengah keluarga kita. Mari kita berfungsi sebagai istri. Jangan tanduk suamimu, tapi tunduklah kepada suamimu. Kasihilah istrimu, hai para suami. Saya belajar bagi mereka yang belum bersuami, belajarlah sini nanti ya. Kalau berdoalah supaya dapat istri yang tidak suka menanduk tapi yang tunduk. Berdoalah supaya para suami yang Anda doakan hari-hari ini adalah yang mengasihimu dan tidak pernah berlaku kasar, bukan kamplengan,
tapi bukan hanya kata-kata saja, mungkin jari dan sebagainya. Tidak berlaku kasar, doakan terus. Yang ketiga, perhatikan, hai anak-anak. Perhatikan anak-anak muda, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya itu bingung kalau ada WA. Saya WA kepada seseorang dan itu memang anak muda. WA-nya hari ini, minggu depan baru dibaca. Ada yang begitu? Tapi jemaat di sini tidak ada fast response semua, kecuali yang ada di pojok sana. Maksud saya yang muda-muda Pak Hadi, bukan yang Pak Hadi dan Ibu. Iya. Anak muda itu saya bingung karena slow respon banget. Mungkin BA sekarang tahun depan, karena tinggal beberapa bulan berapa hari lagi kan ya, tahun depan gitu. Wow. Ini yang terjadi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Berapa banyak dari kita yang mencoba untuk tidak taat. Bapak-bapak, perhatikan, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau roti tawar Swiss kita kasih selai, enak. Tapi kalau hati anak-anak yang sudah tawar karena kita sakiti, itu perlu pemulihan. Kalau kita menyambut Bapak kita, Tuhan kita Yesus Kristus lahir di tengah-tengah keluarga kita, mulailah dengan cara berkorban begitu. Jangan pernah sakiti hati anak-anak kita. Cinta pertama bagi seorang laki-laki itu adalah mamahnya. Cinta seorang wanita bagi anak itu adalah papahnya. Kalau papanya suka berlaku kasar, kalau berlaku tidak semestinya, mungkin cinta pertama yang didapatkan tidak seperti yang didambakan. Tapi hari ini saya sebagai bapak, Anda sebagai bapak, harusnya belajar untuk tidak menyakiti hati anak-anak kita, baik dengan sikap, tindakan, perbuatan, atau bahkan lewat jari-jari ketikan di WA kita dan sebagainya. Sambutlah Yesus di tengah-tengah keluarga kita dengan pengorbanan yang seperti ini. Pengorbanan dimulai dari keluarga kita, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, bahkan sebagai bapak terhadap anak, supaya Kristus itu dapat dirasakan di tengah-tengah keluarga. Kalau Kristus itu dapat dirasakan dalam keluarga, kok saya begitu sangat yakin berkat Tuhan itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tipe yang kedua adalah orang Majus. Mari kita baca ayatnya dulu. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan apa Bapak Ibu? Mempersembahkan persembahan kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus ini mewakili orang-orang kaya dan para cendekiawan, orang-orang ningrat. Ya, ningrat itu kaya, berdarah biru. Ya, walaupun ada beberapa dari kita yang mungkin ningratan, kelereran, begitu, bukan. Ya, ini gambaran diri orang Majus. Ini orang-orang cakap, orang-orang yang pandai. Dan ketika mereka menemukan Yesus, Alkitab mencatat, mereka sujud menyembah. Biasanya orang yang sudah punya finance banyak, kaya, untuk diajak menyembah, sujud menyembah, itu angelepol. Sujud menyembah bukan berarti sujud menyembah, tidak saja demikian, tapi beribadah, punya waktu dan kesempatan melayani Tuhan, itu angelepol. Tapi kalau ada orang-orang kaya yang punya hati seperti orang-orang Majus, itu the best. Maka cara menyambut dari tipe yang kedua ini adalah orang Majus. Sekalipun nanti Anda dan saya itu diberkati berkat Tuhan yang melimpah ruah besarnya, saya berdoa 2024 menjadi progres Anda naik terus dalam ekonomi. Katakan amin. Yakini itu, ya. Sujud menyembah dalam arti punya kerendahan hati yang memang kita miliki yang kita berikan kepada Tuhan. Perhatikan apa yang dipersembahkan: emas, kemenyan, dan mur. Yang pertama tadi emas. Emas itu bicara tentang pengakuan bahwa Yesus itu adalah raja, padahal yang dia temui ini adalah bayi mungil
yang belum tahu progresnya itu seperti apa. Tapi persembahan emas pada waktu itu, emas itu hanya diberikan sebagai upeti kepada raja. Dengan kata lain, orang-orang Mazus ini ketika mempersembahkan emas, mereka mengakui bahwa Yesus adalah raja. Pertanyaannya buat kita, kalau Yesus itu sebagai raja dalam hidup kita, sudahkah kita tempatkan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita, memimpin kita? Dan sudahkah Yesus kita tempatkan sebagai raja dalam keluarga kita? Kalau Yesus kita tempatkan sebagai raja dalam kehidupan kita, maka apa yang menjadi kata-kata Tuhan sebagai raja, dan kita ini adalah rakyatnya? Ketika kita datang meminta kepada raja itu, apa yang gak pernah diberikan? Pasti diberikan. Karena apa? Kita menempatkan Yesus sebagai raja, tapi berapa dari antara kita yang lupa? Kita ini anak-anak Tuhan yang sebetulnya harusnya memberikan tempat seluas-luasnya. Yesus itu adalah raja dalam kehidupan kita. Menyambut Yesus gak sekedar hal-hal yang euforia, tapi menempatkan Yesus sebagai raja dalam keluarga kita, yang akan memimpin, mengarahkan, menolong, membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah dalam kehidupan kita. Yang kedua, persembahan tadi kan ada kemenyan. Kemenyan itu bicara tentang pengakuan bahwa Yesus adalah imam besar yang agung. Mengapa demikian? Karena kemenyan itu digunakan sebagai ritual untuk pembakaran ukupan dupa begitu oleh imam. Dan yang boleh melakukannya adalah imam besar. Itu pun setahun sekali, dan itu pun sudah diundi. Misalnya kalau memang orang diundi itu kemudian ternyata berdosa, ya, makanya ketika masuk ruang Maha Kudus, imam besar itu di kakinya dikasih kelintingan, gemerincing, dan juga dikasih rantai yang kemanapun imam besar itu melakukan ibadah di ruang Maha Kudus itu akan terdengar. Dan imam itu kalau melakukan dosa, ya, tidak boleh orang itu langsung unyuk-unyuk apa bahasanya ya? Ya, tiba-tiba mak bedunduk gitu, langsung buka ruang Maha Kudus dan ambil imam. Tidak. Maka diseret pakai tali tadi, rangga tadi. Nah, Yesus ketika bayi mumil itu, orang Mazus itu mempersembahkan kemenyan. Orang Mazus ini mengakui bahwa Yesus itu adalah imam besar, perantara bagi kita. Sehingga dulu orang itu kalau mau berdoa lewat imam. Tapi sekarang ini kapanpun waktunya, persoalan apapun yang kita hadapi, kita bisa akses langsung ke surga, ketemu dengan Bapa kita, menyampaikan keluhan hati kita. Pernah nggak seperti itu Bapak Ibu? Berdoa, ngomong dengan Tuhan kita. Dia imam besar yang agung, dia imam besar yang ajaib, yang telah melintasi jagat raya ini, dan dia adalah seorang imam besar. Tapi seringkali kita nggak mau, kita lupa, atau sengaja bahkan kita nggak berdoa. Kalau orang-orang seperti itu perlu didoakan supaya suka berdoa. Dia imam besar yang agung. Ini gambaran itu. Mari kita sambut Yesus yang lahir di hati kita dengan pengalaman-pengalaman doa. Mur itu bicara tentang pengakuan Kristus, pengakuan bahwa Kristus adalah korban bagi kita sebagai orang berdosa. Ingat, mur itu digunakan sebagai pembalsaman mayat. Kalau sekarang mungkin formalin begitu ya, ternyata formalin itu juga mahal harganya. Saya baru tahu setelah kemarin menangani salah satu dari anak kita, ya, cukup mahal. Dan Bapak Ibu, mur ini digunakan untuk pembalsaman mayat, dan sehingga mayat itu bisa awet dan berbau wangi. Ternyata persembahan yang dipersembahkan orang Majus ini sebagai bentuk pengakuannya ke depan, next time, 33,5 tahun ketika bayi Yesus itu lahir. Orang Mazus ini sudah tahu bahwa dia akan menjadi penebus dosa umat manusia. Menebus dosa umat manusia. Karena itu akuilah Yesus Kristus di hati kita. Dan kalau Yesus itu adalah penebus dosa kita,
Tuhan itu melihat kita transparan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah kita seturut dengan kehendak Allah. Tuhan itu tahu persis dalam kehidupan kita. Karena itu kalau boleh katakan, mari kita belajar untuk menyambut Yesus dengan hati-hati dalam kehidupan kita. Natal adalah waktu menghadirkan Yesus di tengah keluarga kita. Dan keluarga adalah tempat dipakainya oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Orang Mazus dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendaknya. Dan kehendak Allah itu berbagai macam dalam kehidupan kita. Salah satunya yang saya mau ingatkan adalah ini. Tentang hati-hati dengan menggunakan mamon. Mamon dapat mengikis komitmen dalam keluarga kita. Mau uangnya banyak, mau uangnya sedikit, mamon kalau kita tidak gunakan dengan baik akan mengikis komitmen dalam keluarga kita. Kalau kita banyak uang, di mana sisi terkikisnya? Gak ada kesempatan untuk bisa bareng-bareng ibadah di gereja. Karena uangnya banyak, ditanya, Pak, istrinya kemana? Oh, istri saya lagi tour ke Jepang. Oh, tour ke Jerman. Oh, tour ke Singapura. Lah anak bapak? Oh, anak bapak. Anak saya beda lagi. Anak saya kan orang alim, dia sungguh-sungguh bersama-sama dengan komunitasnya dan sebagainya. Lalu bapak kok seminggu sekali ibadah di gereja? Kok sebulan sekali ibadah di gereja? Nah, saya tiap minggu itu biasanya saya menyalurkan hobi. Karena saking uang banyak. Saya hobi macam-macam hobinya menyenangkan. Karena uangnya banyak. Jadi persoalan enggak? Persoalan. Lalu kalau uangnya sedikit, pas-pasan, ya, kita mau pergi untuk healing saja nggak bisa. Sudah sempit untuk bayar macam-macam sehingga kadang-kala tengah bulan sudah habis. Jadi persoalan enggak? Persoalan. Mari kita manage dengan baik-baik. Termasuk bagaimana Tuhan percayakan kepada kita memanage, mengatur keuangan kita dengan baik. Karena keuangan, termasuk keuangan gereja yang diatur dengan baik, itu akan memberikan transfer kepada umat Tuhan. Dan jemaat itu juga akan mendapatkan berkat. Kalau keuangan gereja diatur tidak teratur, diatur ngawur, maka akan transfer kepada jemaat dan jemaat akan terlibat berbagai macam tentang mamon dan sebagainya. Mengikis komitmen dalam keluarga. Dulunya kita bisa berdua makan bareng, makan bakso, makan mie ayam, makan mie Jawa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Kesukaan kita. Tapi karena kita gak punya uang, karena kebanyakan uang juga akan mengikis komitmen dalam keluarga. Orang Majus, dia orang kaya, cendekiawan, orang pandai, golongan ningrat, golongan bangsawan, tapi punya kemampuan hati yang sulit menyembah kepada Tuhan. Dan dia gak peduli dengan apa yang dia lakukan dengan persembahan emas, kemenyan, dan mur itu. Dan ternyata Bapak Ibu, emas, kemenyan, dan mur tadi itu, saya mendapatkan satu referensi. Ternyata digunakan oleh Yusuf untuk perjalanan ketika ada pembunuhan massal di Bethlehem, di Yerusalem, oleh Herodes. Pergi hijrah ke Mesir. Untuk dari mana uang itu? Ya dari itu, dari persembahan yang dipersembahkan itu. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keluarga kita? Mari kita sambut Yesus yang lahir di hati kita, di keluarga kita dengan betul-betul memiliki kerelaan untuk mengikuti kehendak Allah dan sujud menyembah kepadanya. Tipe yang ketiga adalah Herodes. Herodes. Mari kita baca ayatnya dulu. Matius 2 ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Supaya aku pun datang menyembah dia. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu,
Ia apa Bapak Ibu? Ia sangat marah. Dia kebakaran jenggot, sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Herodes adalah gambaran dari orang yang tidak merasakan sukacita Natal. Iya, mengapa demikian? Karena ketika bayi Yesus itu lahir dan banyak orang datang menyembah, Herodes merasa ketakutan, tersaingi. Dia raja, dieluk-elukan, aku juga raja. Merasa tersaingi padahal dia bayi kecil mungil. Tetapi ketika dia diperdaya oleh orang Majus, dalam arti memang orang Majus juga mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Di awal Herodes ngomong, kalau kamu sudah datang kepada Yesus, nanti balik lagi ke sini ya. Balik kepadaku, laporkan kepadaku, aku juga akan datang menyembah kepada dia. Tapi orang-orang Majus tadi itu dalam mimpinya dikonfirmasi oleh Tuhan, jangan lewat jalan yang sama, putar balik, jangan lewat itu. Dan akibat itu Herodes marah besar. Marah. Herodes marah karena apa? Dia merasa egois, bahkan dalam situasi kondisi itu tetap dia melakukan kelicikannya. Bagaimana nggak licik? Herodes itu kan ngomong, kamu pergi ke sana, kunjungi dia, kalau kamu temukan, aku akan datang menyembah. Padahal hatinya nggak seperti itu. Ngapain itu licik? Natal adalah waktunya stop, berhenti dari sifat tersaingi, marah, ego, dan licik. Kadangkala dalam keluarga kita tidak merasa, nggak bertumbuh. Tapi coba tengok, apakah kita merasa tersaingi? Oh, mungkin tidak. Tapi tersaingi dalam pengertian waktu yang diberikan kepada kita. Waktumu itu kok untuk pekerjaan, terus mana untuk waktu mengobrol dengan saya gitu ya. Saya itu kadang-kadang juga demikian, ya, mengakui bahwa waktunya untuk ngobrol biasanya pas malam tidur begitu. Tapi istri ngobrol panjang lebar, awal-awal saya dengerin, ya, tiba-tiba ngorok. Ya sudah, mulai dari situ madep balik gitu ya. Wow, kamu aja aku masih ngomong macam-macam, kamu madep aku masih ngorok begitu. Gak mendengar. Dan itu merasa perasaan tersaingi enggak? Oh iya. Makanya kalau kita sebagai suami harus betul-betul punya waktu. Anda yang hari ini belum menikah nanti juga harus mengatur waktu. Marah. Tentang kemarahan, apakah kita pernah marah? Marah pasti. Marah tidak berdosa, Bapak Ibu. Marah nggak berdosa. Tapi kalau marah itu dapat diselesaikan. Tapi kalau sampai matahari terbenam belum kita selesaikan, itu baru dosa. Jadi kalau saya marah dengan istri saya, cepat-cepat harus selesaikan. Apalagi kalau marahnya menjelang maghrib. Harus diselesaikan gitu. Hari itu juga marah. Mari kita sambut Yesus dengan di keluarga kita tanpa persaingan, tanpa kemarahan, bahkan tanpa ego. Berapa banyak dari antara kita yang ego? Ego. Ada uang lanang, uang wedok. Apalagi kalau istri suami itu bekerja sendiri-sendiri, ya. Istri saya itu kan tidak bisa pakai e-banking. Kami punya akun sama-sama BRI-nya, tapi HP-nya dia lebih canggih dari HP saya, tidak bisa digunakan untuk e-banking. Yang bisa ada di tempat saya. Kalau saya bisa tidak jujur, saya bisa kuras tabungan istri saya, bisa untuk bayar macam-macam. Dia nggak tahu. Makanya diprintkan bukunya, kan konangan gitu ya. Dia konangan karena OTP saya dapatkan dan sebagainya. Kalau kita bisa terbuka dalam sisi mengatur banyak hal termasuk keuangan, ya. Tapi juga suami-suami harus hati-hati. Ada istri yang boros banget gitu ya. Tiap pergi padahal sudah online. Tapi masih pergi onsite, begitu ketemu dengan ya macam-macam kita beli. Tidak salah ya, uang-uang kita sendiri, tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan yang memang kita akan butuhkan lebih dari itu. Apalagi perasaan ego dan licik tadi itu. Licik. Kalau bicara tentang licik, Pak ya, tidaklah. Tapi siapa tahu kita dilicikin, atau barangkali kita melicikin orang.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar sambut Natal dalam keluarga kita dengan stop, tersani, marah, ego, dan kelicik. Mari bertanya di hati kita, tempatkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita, sehingga yang ada adalah shalom, damai. Ada marah memang, ada persoalan di situ, tapi dapat diselesaikan dengan baik. Dan kesimpulan khotbah saya pagi ini adalah gembala, bicara tentang gembala, sambutlah Yesus dengan hati yang siap berkorban. Orang Majus, sambutlah Yesus di tengah keluarga dengan hidup menyembah. Hidup menyembah bukan berarti ketika kita datang beribadah menyembah, haleluya, tidak, dan sebagainya. Itu iya prakteknya. Tapi hidup yang menyembah adalah hidup yang diwarnai ketundukan total seluruhnya, karena hidup ini adalah milik Tuhan. Herodes, sambutlah Yesus dengan hati yang bersih, rasa tidak tersaingi, marah, apalagi egois dan licik. Biarlah tahun ini kita warnai Natal dengan hati yang baru, hati yang bersih. Sehingga ketika 24 Desember nanti kita merayakan ibadah Natal, kita sungguh-sungguh mendapatkan esensi dari berita Natal itu, bukan sekedar euforia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang merindukan jawaban dari Engkau, yang merindukan berkat-berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah Bapa. Dia Allah sumber berkat, akan menggandeng memeluk engkau dengan kasih-Nya. Karena itu pulanglah engkau membawa berkat-berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu, dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.